Everyone, welcome back. Gue Rifki, selamat datang kembali di channel gue ya. Terima kasih. Dan kali ini gue pengen info sedikit tentang penyakit diabetes. Lo pernah berpikir bahwa penyakit diabetes itu hanya menyerang orang-orang yang kelebihan berat badan atau orang yang sudah lanjut usia? Tapi kali ini gue pengen bahas bagaimana si penyakit itu bisa datang dan menyerang siapa aja. Nah, makanya tonton sampai habis agar video ini bermanfaat dan bisa menghindari lu dari kena penyakit diabetes. Jadi, semoga video ini bisa menyelamatkan kalian dari resiko penyakit diabetes. Yuk, kita mulai. Penyakit diabetes ini bisa menyerang siapa saja dan mengancam jiwa. Di dunia ini sudah tercatat dari WHO datanya kira-kira hampir 250 juta orang mengidap penyakit diabetes. Dan semakin tahunnya akan semakin bertambah lagi. Jadi sangat bahaya sekali. Dan data dari ahli kesehatan bahwa si diabetes ini bisa menyerang orang kurus sekalipun dan orang yang sangat muda sekalipun. Jadi tidak tergantung kepada usia dan tidak tergantung kepada berat badan kita. Jadi dia bisa menyerang siapa saja. Nah, bagi kita penting untuk memahami penyakit diabetes ini dan juga bagaimana kita cara menghindarinya. Nah, itu sangat penting sekali untuk kita pahami bersama-sama. Ya, oke, makanya jangan kemana-mana. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu sih diabetes. Nah, jadi diabetes itu begini ya, 90% orang yang menderita penyakit diabetes itu mereka mempunyai penyakit diabetes tipe 2. Apa sih itu diabetes tipe 2? Itu orang-orang yang mengalami resistensi terhadap insulin. Nah, apa sih itu resistensi terhadap insulin? Insulin itu adalah hormon yang mengatur gula darah. Nah, jadi orang-orang yang menderita penyakit diabetes tipe 2 ini masih memproduksi insulin, tetapi insulinnya tidak dapat digunakan secara maksimal sehingga menumpuklah di pembuluh darah dan menyebabkan penyakit. Ya, jadi seperti begitu. Apa akibat dari diabetes ini? Jadi mereka yang terkena dampak harus mendapatkan perawatan medis seumur hidup. Ya, mengukur gula darah beberapa kali sehari, terus juga selalu memperhatikan pola makan dan selalu memperhatikan juga resiko-resikonya ya. Karena walaupun kita sudah perhatikan pola makan, mengukur gula darah dan lain dan sebagainya, tetap resiko untuk mendapatkan serangan jantung eh, sangatlah cepat ya. Jadi sangat berisiko sekali. Dan juga ini terkena stroke, bisa juga kerusakan ginjal dan juga kebutaan dan amputasi kaki. Jadi oleh sebab itu pencegahan sedini mungkin sangatlah penting bagi kita semua agar kita tidak terkena dampak penyakit diabetes ini. Karena efeknya itu kalau sudah kena seumur hidup kita akan seperti begitu. Sekarang kita bahas ada 6 tips efektif untuk mengurangi resiko diabetes tipe 2. Oke? Tips yang pertama, penting sekali untuk menjaga kadar gula darah itu tetap stabil. Jadi, makanlah secara teratur. Nah, jadi kalau kita makan terus-menerus, itu bisa mencegah anjloknya kadar gula darah. Tipsnya adalah makanlah segenggam kacang, karena kacang itu kan mengandung lemak baik ya, dan mempunyai asam lemak omega 3 yang baik juga. Jadi dia bisa mencegah anjloknya kadar gula darah tersebut ya. Jadi harap diperhatikan, boleh makan terus-menerus tetapi yang ringan, cemilan ringan seperti kacang. Kacang itu kan macam-macam ya, ada kacang mete, kacang kenari, kacang almond. Ya, semua kacang memang bagus ya. Tetapi juga jangan berlebihan, ringan saja
Yang penting kadar gula darahnya tidak anjlok sehingga akan stabil terus. Oke. Tips yang kedua, konsumsi saja produk gandum utuh ya, karena produk gandum utuh itu kan mempunyai serat yang baik dan juga dia bisa mencegah karbohidrat masuk terlalu cepat ke dalam darah. Dan ini kan membantu sekali agar kadar gula darahnya tidak melonjak secara drastis. Karena produk gandum utuh itu adalah termasuk golongan dari karbohidrat kompleks ya, jadi tidak cepat masuk dia ke dalam darah. Oke. Tips yang nomor 3, itu hindari kelebihan berat badan, karena kelebihan berat badan juga akan terlalu menekan pada pankreas ya, sehingga dia bisa menyebabkan rasa lapar atau memicu untuk mendapatkan diabetes tipe 2. Oleh sebab itu, perhatikan berat badan harus kembali kepada yang ideal, yang seharusnya. Oke? Tips yang keempat, penting juga untuk tidak terjerumus ke dalam stres, karena stres itu kan dia mengeluarkan hormon adrenalin ya. Adrenalin itu kan nanti dia akan mengeluarkan gula atau glukosa, dan itu akan menyebabkan peningkatan kadar gula darah ya. Nah, jadi jangan stres-stres, bahagia-bahagia saja, jangan kebanyakan nyinyir, jangan kebanyakan misalnya berpikir yang tidak penting. Jadi carilah sesuatu yang bahagia saja untuk menghindari kalian dari resiko penyakit diabetes tipe 2 ini ya kan. Dari tipe 2 nanti masuk ke diabetes, udahlah tamatlah riwayat. Kan gak enak sekali seumur hidup kita harus dijaga, dirawat. Wah, gila banget deh. Dan bisa nanti kena amputasi kaki, aduh, kena ginjal, kena jantung, stroke, dan lain-lainnya. Wah, buta juga bisa. Hati-hati. Tips nomor 5 ini juga bagus ya. Gampang kan? Lakukanlah olahraga untuk menurunkan kadar gula darah. Karena dengan olahraga itu juga dia bisa menurunkan dengan cepat dan juga bisa membuat kadar gula darah itu konstan. Jadi rekomendasinya lakukanlah minimal 150 menit berolahraga per minggu. 150 menit per minggu itu adalah standar minimalnya. Jadi lakukanlah sering-sering olahraga agar lu terhindar dari resiko penyakit diabetes tipe 2. Karena juga akan menstabilkan gula darah dan juga terhindar dari penyakit diabetes tipe 2. Kan insulinnya juga akan bagus dipakainya. Oke. Tips number 6, hindari rokok. Karena rokok itu akan menurunkan sensitivitas insulin. Dengan demikian, lu bisa kena penyakit diabetes tipe 2 sangat rentan. Sangat rentan sekali si rokok ini. Kelihatannya ya biasa-biasa saja, kita cuma ngisep-ngisep aja, nggak kelihatan, tetapi di darah itu si pembuluh darah bereaksi semuanya sehingga lu bisa dapat penyakit dengan cepat diabetes tipe 2. Hati-hati ya, oke? Dalam kesimpulannya, bila lu mengikuti ke-6 tips itu, maka lu insya Allah akan bisa mengurangi resiko diabetes tipe 2 ini. Ya, jadi ikuti saja ke-6 itu. Karena apabila diikutin akan mengurangi resiko ini secara signifikan. Dan juga akan membuat kesehatan kita semakin baik lagi. Dan juga mengurangi resiko kanker. Oke? Nah, jadi semoga tips ini bermanfaat buat kalian, menjaga hidup kalian lebih sehat lagi, dan terhindar dari segala macam penyakit termasuk diabetes. Oke, kita akan bertemu lagi pada video yang lainnya. Jangan lupa untuk berikan komen, like, subscribe yang masih belum subscribe. Oke, Rifki pamit ya. Hasta luego. Ciao.